Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Arla Angela NPM 2013031013, Bayu Cayani NPM 2013031047, dan Nabila Fauziah NPM 2013031051. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan presentasi mengenai pasar oligopoli. Oligopoli adalah pasar yang terdiri dari beberapa penjual. Dalam ilmu ekonomi, pasar oligopoli didefinisikan sebagai suatu bentuk pasar yang terdiri dari beberapa produsen atau penjual yang menguasai penawaran. Contoh pasar oligopoli antara lain pasar bagi perusahaan industri motor, industri baja, industri rokok, dan industri sabun mandi. Ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, perusahaan menghasilkan barang standar dan barang jenis beragam. Yang kedua, promosi melalui iklan secara terus-menerus. Yang ketiga, hanya terdapat sedikit penjual. Yang keempat, perusahaan lain sulit untuk masuk. Yang kelima, keputusan harga yang diambil oleh suatu perusahaan harus dipertimbangkan oleh perusahaan lain. Faktor terbentuknya pasar oligopoli dibagi menjadi dua, yaitu efisiensi skala besar dan kompleksitas manajemen. Yang pertama, efisiensi skala besar. Di dalam efisiensi teknis atau teknologi dan efisiensi ekonomi atau biaya produksi. Efisiensi teknis menyangkut pada penggunaan teknologi dalam proses produksi, kemampuan produsen dalam menempatkan sumber daya secara optimal. Efisiensi ekonomi menyangkut pada biaya produksi, kompleksitas manajemen atau tingkat kerumitan dalam manajemen pengelolaan di suatu perusahaan. Teknologi padat modal yang dibutuhkan dalam proses produksi menyebabkan efisiensi baru tercapai bila output diproduksi dalam skala yang sangat besar. Keadaan di atas merupakan hambatan untuk masuk bagi perusahaan persaing. Tidak heran jika dalam pasar oligopoli ini hanya terdapat sedikit produsen. Lalu faktor yang kedua yaitu kompleksitas manajemen. Struktur pasar oligopoli ditandai dengan kompetisi harga dan non-harga. Perusahaan juga harus cermat memperhitungkan setiap keputusan agar tidak menimbulkan reaksi yang merugikan dan dari perusahaan pesaing. Karena dalam industri oligopoli, kemampuan keuangan yang besar saja tidak cukup sebagai modal untuk bertahan dalam industri. Perusahaan juga harus mempunyai kemampuan manajemen yang sangat baik agar mampu bertahan dalam struktur industri yang persaingannya lebih kompleks. Tidak banyak perusahaan yang memiliki kemampuan tersebut, sehingga dalam pasar oligopoli akhirnya hanya terdapat sedikit produsen. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pasar oligopoli. Jenis-jenis pasar oligopoli ini dibagi menjadi dua, yaitu oligopoli murni dan oligopoli diferensial. Yang pertama, oligopoli murni adalah pasar oligopoli yang menjual barang yang homogen atau serupa. Biasanya banyak dijumpai dalam industri yang menghasilkan bahan mentah atau merupakan praktik oligopoli di mana barang yang diperdagangkan merupakan barang yang bersifat identik, contohnya air mineral. Lalu jenis yang kedua yaitu oligopoli diferensial, adalah pasar oligopoli yang menjual barang berbeda corak. Barang seperti itu umumnya adalah barang akhir atau merupakan suatu bentuk praktik oligopoli di mana barang yang diperdagangkan dapat dibedakan. Contohnya yaitu handphone dan laptop. Baiklah, izin perkenalkan diri, nama saya Nabila Fauziah. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu ada kelebihan pasar oligopoli. Yang pertama, memberi kebebasan memilih bagi pembeli. Pembeli memperkirakan akan lebih baik membeli produk yang mana, yang dibutuhkan yang mana, yang mampu memenuhi kebutuhannya. Pembeli juga bisa menentukan akan membeli produk dari perusahaan yang mana. Yang kedua, mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Penelitian untuk pengembangan produk yang perusahaan miliki agar dapat menarik pembeli dari perusahaan pesaing berkat keunggulan kualitas yang dimiliki. Yang ketiga, lebih memperhatikan kepuasan konsumen karena adanya persaingan penjual. Di dalam pasar oligopoli ini, kepuasan konsumen sangat berpengaruh karena bisa saja dengan ketidakpuasannya, seorang pembeli dapat membuat pembeli lain tidak ikut puas dan beralih dengan produk lain dari perusahaan yang lain pula. Yang terakhir, adanya penerapan teknologi baru. Penerapan teknologi terbaru
dapat memudahkan perusahaan untuk mengembangkan produknya agar lebih diminati. Slide selanjutnya, yaitu ada kekurangan pasar oligopoli. Yang pertama, menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Dalam pasar oligopoli, sering sekali terjadi ketimpangan distribusi pendapatan, di mana perusahaan besar yang sudah lama berdiri dan banyak sekali peminatnya lebih banyak mendistribusikan produk dagangannya yang mengakibatkan hasil pendapatannya yang banyak pula. Sedangkan perusahaan yang kurang diminati pembeli otomatis akan mendistribusikan barang dagangannya dalam jumlah yang sedikit dan memperoleh pendapatan yang kecil. Yang kedua, ada harga yang stabil dan terlalu tinggi bisa mendorong timbulnya inflasi. Di dalam pasar oligopoli ini, harga sangat bergantung. Terkadang harga yang mahal itu menggambarkan kualitas yang bagus, belum tentu banyak peminatnya. Oleh karena itu, perusahaan yang berkecimpung di dalam usaha ini sangat jarang menaikkan harga. Itu pun jika harga hanya sedikit dan tidak berpengaruh terhadap minat pembeli sehingga jauh untuk terjadinya inflasi. Yang terakhir, bisa timbul pemborosan biaya produksi apabila ada kerjasama antara oligopolis karena semangat bersaing berkurang. Di dalam pasar oligopoli ini timbul pemborosan akibat biaya produksi yang besar namun pemasukan tidak seimbang. Ini mengakibatkan perusahaan yang kurang peminat bekerja sama dengan perusahaan oligopolis yang lainnya. Itu saja materi yang saya sampaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.